Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online game UI Project United Kingdom 2D, episode 16, Input System. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang input system. Di step scene-nya, jika membuat kanvas baru, nanti akan mengikut yang namanya event system. Nah, event system ini kalau diklik, nanti di dalamnya terdapat standalone input module. Nah, input module ini menggunakan model lama ya, model sebelum Unity versi 2019, pokoknya 2018 ke bawah itu masih menggunakan model lama. Model lama itu dapat dilihat di project setting di bagian input manager. Nah, ini model lama ya. Nah, model lama ini punya batasan. Batasnya artinya hanya sebatas yang ada di sini. Jadi, penggunaan tipenya itu hanya bisa mengacu pada key, mouse, dan joystick yang memang sudah di-set secara otomatis. Dalam artian tidak dapat di-custom. Nah, untuk yang menggunakan Unity 2019 ke atas ya, itu sudah ada yang namanya New Input System. Cara ngaksesnya itu harus dibuka dari paket manager ya, ini untuk yang 2019. Ini harus terkoneksi dengan internet ya. Lalu cari yang namanya Input System. Nah, ini Input System. Klik Install. Ini terkoneksi dengan internet ya. Biarkan dia install ya. Ini mungkin akan memakan sedikit waktu. Nah, setelah selesai akan muncul warning seperti ini ya. Jika menekan yes, maka sistem yang baru akan menggantikan sistem yang lama. Saya yes ya. Setelah instalasi selesai, klik kembali event system, nanti akan muncul seperti ini ya. Replace with input system yang baru ya, UI input module. Nah, langsung saja di replace. Tampilannya akan berubah ya, berubah. Nah, ini sudah menggunakan new input system. Jadi new input system ini ada defaultnya ya. Defaultnya bisa langsung dipakai, atau saya juga bisa membuatnya yang baru yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya akan membuatnya di folder data, klik kanan, klik, dia ada di paling bawah sendiri. Nah, ini input action, saya kasih nama input system. Ya, langsung saja dibuka, klik 2 kali. Nah, muncul jendela kayak gini. Pada input system, langkah pertama adalah membuat kontrol skema. Saya add aja. Nah, skema ini maksudnya gamenya ini bisa dimainkan menggunakan perangkat apa aja ya. Bisa joystick, bisa gamepad, bisa keyboard dan mouse ya. Bisa juga menggunakan touch pen dan lain-lain ya. Tapi khusus untuk United Kingdom jadi akan saya prioritaskan menggunakan dua kontrol ya. Yang pertama menggunakan keyboard dan mouse, yang kedua menggunakan gamepad. Gamepad pun rencananya mau saya targetkan untuk export controller ya, rencananya. Maka saya akan mulai dari gamepad terlebih dahulu. Saya add listnya, pilih yang gamepad. Ini ada requirement, bisa optional, bisa required. Kalau required berarti harus pakai gamepad ya. Tapi saya akan pilih option. Ya. Buat lagi satu lagi. Saya masukkan nama keyboard dan add. Yang pertama keyboard, optional juga. Add yang kedua adalah mouse, optional juga. Save. Nah, saya sudah punya dua ya, gamepad dan keyboard. Lalu saya klik yang all control scheme. Save. Pada action map saya akan buat yang baru dulu ya. Buat action map baru, saya kasih nama game play. Ini ada action. Nah, action ini yang pertama kali saya buat adalah move. Lalu nanti ada yang namanya
action tag to action ya. Skill 1, skill 2 ya. Bisa dijual di duplikat. Item 1, item 2 gitu ya. Map, dan yang terakhir adalah pause. Nah, ini merupakan action-action yang diizinkan di dalam game United Kingdom 2D. Saya akan mulai dari movement. Di sini action tipenya saya ganti ya, yang tadinya button menjadi value, lalu control tipenya saya ganti menjadi vektor 2, karena movement ini kan berjalan di sumbu XY ya, 2 dimensi, jadi gunakan vektor 2. Nah, untuk bindingnya, ini yang pertama saya klik untuk gamepad terlebih dahulu, add, using gamepad ini diklik, nah muncul ya, di pad, left stick atau right stick. Saya akan pilih yang right stick, satu ya. Lalu saya akan buat lagi yang kedua, pakainya yang 2D vector ya, karena yang keyboard sama mouse ini kan menggunakan ASWD ya. Jadi di sini saya pilih key move. Nah, ini ada up, down, left, left dan right. Untuk yang up, langsung saja di sini saya klik untuk keyboardnya ya. Lalu yang pertama, up-nya ini saya listen, gunakan listen ya. Lalu saya tekan tombol panah atas, nah dapat satu. Listen lagi, panah bawah. Listen lagi, left. Dan yang terakhir adalah right. Saya akan buat juga untuk yang ASWD ya, menggunakan duplikat ya, Ctrl D, listen W, S. Nah, selesai. Saya punya yang ASWD dan 4 panah direksi untuk key move ya. Selesai di movement, sekarang saya lanjutkan di attack action. Attack action gunakan button ya, jadi untuk yang attack action ke bawah, ini nanti gunakan button, nggak usah diganti ya, cukup bindingnya aja. Nah, bindingnya ini yang untuk gamepadnya, saya akan gunakan tombol selatan ya, tombol bawah. Untuk keyboardnya, saya akan gunakan tombol spasi. Lalu alternatif, saya buat satu lagi, yang menggunakan mouse ya. Ambil yang left button, klik kiri ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk skill 1 sampai dengan pause ya. Nah, setelah selesai jadinya kayak gini ya. Sekarang saya akan buat action map yang baru untuk yang game UI. Ini juga value, vektor 2 ya. Saya kasih nama navigation. Binding yang pertama, gamepad. Saya akan menggunakan D-pad ya. Lalu sama saya juga menggunakan vektor 2 untuk yang key move. Nah, key move ini sama ya, nanti menggunakan sistem ASWD juga ya.
Lalu saya tambahkan satu lagi untuk jaga-jaga ya. Jadi selain menggunakan di pad, saya juga bisa menggunakan pad move. Nah, nanti akan saya isi ya. Lalu saya tambahkan action lagi untuk yang button. Ini untuk submit. Pakainya button ya, ini nggak usah diganti, biarin button. Lalu cancel, sama tipenya button. Nah, sekarang untuk yang pergerakan mouse, karena UI kadang-kadang mereka pakai mouse ya. Jadi itu diizinkan, pakainya yang pertama point. Point ini untuk kursor ya. Actionnya otomatis diganti, pakainya pas stroke. Terus value-nya adalah vektor 2. Nah, lalu untuk yang kliknya, ini pakainya pas stroke juga, tapi tipenya button ya. Oke, sudah benar. Dan yang terakhir adalah scroll. Scroll wheel ini nanti tipenya pas stroke, vektor 2. Lalu di add bindingnya ya, add bindingnya, keyboard dan mouse. Lalu partnya menggunakan mouse. Scroll ya, ini ada scroll sini. Terus untuk yang klik, sama. Pakainya nanti mouse juga, yang left button. Tuh. Nah, kalau mau dibuat right click atau middle click ya nanti tinggal ditambah aja ya. Terus untuk yang point, ini pakainya mouse position. Nah, untuk submit, ini nggak usah diklik ya, biarkan aja skemanya untuk berlaku di semua. Pilihnya nanti yang 4. Usage ya, pilih usage, submit. Itu juga untuk yang cancel. Nah, ini untuk yang UI ya. Oke, selesai, di save skemanya, dan baru bisa di close. Selanjutnya masih di input system ya, sistem, lalu di generate si subclass. Pilih lokasinya ya, lokasinya akan saya letakkan di script bagian data, save ya, apply. Nah, setelah di apply, nanti akan muncul di script data ya. Nah, ini input system. Ini biarkan aja, abaikan, karena ini generate. Nggak usah dibuka, nanti malah pusing kepala. Lalu kembali ke event system. Nah, ini di replace ya, di replace dengan yang saya buat tadi, yang baru, data, input system, pindahkan ke sini, di drag. Nah, nanti ini akan kosong ya. Scroll, tetap ke scroll, submit, cancel. Untuk move-nya, di sini pilih yang game UI navigation. Right click, left click, ini disamakan aja boleh ya. Nah, udah seperti ini. Single or multi-task and track ya, ini biarkan aja. Nah, di sini ada warning, abaikan dulu ya. Setelah properti yang di-set, sekarang saya akan menuju ke Visual Studio untuk membetulkan movement ya. Kan masih pakai yang lama, saya ganti ke yang baru. Nah, pada Visual Studio-nya saya harus mengganti dari inputan lama ke model inputan yang baru ya. Jadi sini mulai dari move away axis horizontal, vertikal, ini udah nggak bisa digunakan lagi ya. Komentarkan. Lalu untuk ini juga ya, jam alpha 1, alpha 2 ini nggak bisa digunakan juga. Komentarkan. Nah, di sini saya harus menggunakan sistem inputan yang baru.
Setelah dikomentarkan, sekarang saya menuju ke private field-nya ya. Nah, saya akan tambahkan yang baru. Input system di sini sudah saya generate, tinggal dipanggil saja ya. Aktifkan input ini di start, di bagian start sini ya, awal. Ya, enable ya, enable kan. Nah, ini enable. Untuk disable-nya, saya akan letakkan di fungsi on disable. On disable ini kadang berhasil, kadang enggak. Jadi, gunakan try catch untuk mencegah terjadinya error ya. Jadi, kalau di error cukup di debug aja ya, debug titik log. Sebenarnya dikosongin juga nggak apa-apa sih ya. Tapi nggak apa-apa, biar ada isinya ya. Saya gunakan debug titik log. Nah, ini saya disable sini. Captionnya karena nggak dipakai, ini boleh dihapus. Kalau di C# boleh ya, kalau di Java nggak boleh. Sekarang setelah di-enablekan di start, nah saya akan mulai dari fungsi jalannya dulu ya. Ini sempat saya komentarkan. Untuk move away-nya ini sebenarnya sudah benar ya. Yang salah tuh cuma aksis vertikal horizontalnya, ini masih pakai mode lama. Jadi saya menggunakan mode baru. Mode baru itu ngambil dari input. Actionnya kan ada dua yang pernah saya buat ya, gameplay dan game UI. Saya ambil yang dari gameplay. Ya ada dua yang sebelumnya saya buat ya. Gameplay, masuk ke sub actionnya, movement. Nah muncul ya. Lalu karena dia value, tipenya bukan button ya, tapi value, saya pakai read value. Untuk kontrol tipenya adalah vektor 2 titik X. Nah, jauh lebih sederhana ya, cukup seperti ini aja, udah beres. Nah, untuk yang fungsi yang lainnya seperti attack, basic attack ya, basic attack, alpha 1, keyboard 1, keyboard 2, ini jangan disetting di update, tapi settingnya di start. Nah, ini bedanya antara movement yang input yang model lama dengan input yang model baru. Jadi di sini nih, settingnya nih, di tombol start. Penulisannya sama ya, cukup input, titik pakainya yang gameplay. Nah, di sini bukan movement, melainkan action. Perform. Nah, perform ini logonya petir. Petir itu adalah event ya. Jadi kalau event itu gunakan plus sama dengan kayak gini ya. Nah, ini sebenarnya dia memanggil sebuah action atau delegasi ya. Nah, delegasinya kayak gini. Pakainya E ya, dia membutuhkan sebuah argumen. Tulis saja E. Sebenarnya bebas mau dikasih apa aja ya, tapi sini saya kasih E aja. Pakai lambda expression. Buka seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk yang lainnya ya, skill 1, skill 2, item 1, dan lain-lain ya. Nah, jadinya kayak gini. Tag, skill 1, skill 2, item 1, item 2, map, dan start ini nggak ada itu. Katanya pause ya. Nah, lalu isi dalamnya ambil dari mana? Isi dalamnya copy dari yang tadi saya komentarkan.
Nah, ini ada komentar ini. Tinggal diambil aja, misalnya alpha 1 ya. Alpha 1 ini adalah skill. Skill pindahkan ke skill 1. Lalu, apa lagi itu? Skill 2, pindahkan ke skill 2. Ini JM-nya aksesnya di atas ya, jadi JM-nya pindahkan ke atas berarti ya. Kalau nggak bisa berisiko. Lalu item 1, skill. Nah, ini habis ya ini ya. Tinggal player attack, ini boleh dihapus. Sehingga untuk update isinya jauh lebih sederhana ya. Pindahkan sini item elixir. Ini skill 2 nih harusnya item ya, salah. Skill 2 belum ada isinya, biarin. Nah, untuk map dan pause. Lalu base attack-nya jangan lupa ditambahkan ya. Player attack. Untuk sisanya map dan pause ini berada di areanya GUI aktif ya. Ini harus saya cut, harus saya pindahkan. Nggak bisa di sini. Masukkan di ini ya. Nah, untuk map nggak bisa juga di GUI aktif ya. Map ini berada di last 10. Ini nggak usah, ini dihapus. Kita unboxing aja ya. Nah, untuk menghilangkan input yang error, tambahkan di GUI aktif di sini ya. Pakainya protected supaya bisa diakses di last 10 juga. Seperti ini. Lalu di-enablekan di sini ya. Di dalamnya pindahkan yang handler. Nah, lakukan hal yang sama di dalam last 10. Oh, sebelumnya masukin on disable dulu ya. On disable, try. Sekarang di bagian last 10-nya. Nah, ini input sudah hilang errornya ya. Tinggal pindahkan saja. Rumah udah dihapus. Jadi di sini button map handler. Sekarang saya akan beralih ke yang HUD screen ya. Di konsolnya saya matikan. Lalu nyalakan yang screen. Nah, ini
pindah ke scene. Untuk mengaktifkan virtual joystick pada on screen yang model Android ya, Android atau smartphone. Ini kalau menggunakan new input system, caranya sangat mudah. Cukup add komponen, pilih aja yang namanya on screen. Ini ada macam-macam, ada dua pilihan, button sama stick. Pilih yang stick. Nah, saya sudah buat sebelumnya untuk kontrolnya ada di gamepad bagian left. Dan selesai. Nah, untuk yang buttonnya, untuk button di sini dimulai dari panel action sampai dengan ini saya rename aja ya namanya ya, jadi button. Nah, seperti ini. Saya klik, saya blok seperti ini. Nah, untuk menambahkan kesan button yang kalau dipencet warnanya berubah, saya harus menambahkan satu buah komponen namanya button. Nih, muncul. Nah, preset color ganti ke warna merah. Nah, ini akan memberikan efek perubahan warna ya. Tidak perlu tambahkan listener ya, nggak usah tambahkan listener. Karena di sini saya cukup menambahkan yang namanya on screen button. Nah, sekarang saya paskan ya, mulai dari action. Ini menggunakan gamepad bagian bawah ya. Lalu skill 1 ini menggunakan gamepad west. Skill 2 north, map, east ya. Lalu item 1 pakainya left shoulder, dan terakhir item 2 right shoulder. Nah, satu lagi button pause, mana dia? Nah, di sini maknanya malah dapatnya panel logo ya, nggak apa-apa, sama aja. Tambahkan button, on screen button, pilih yang gamepad pause, yang start ya. Tambahkan button untuk efek klik. Flashnya saya ganti warna merah. Sudah selesai. Save. Nah, saya akan coba yang on screen-nya ya. Oke, ini gamenya sudah jalan. Sekarang saya coba. Oh, ini ada nggak enak ya nih. Karena setiap kali saya klik mouse, dia nyerang. Saya matikan dulu. Masuk lagi ke input system. Bagian attack action. Nah, ini mouse-nya saya delete ya. Sudah. Save. Balik lagi ke game. Saya play. Nah, saya akan coba on screen-nya ya. Nih, saya mulai dari joystick-nya terlebih dahulu, gerakan. Nah, gerak ya dia ya. Lalu tekan tombol attack. Oh, ada efek merahnya ya, karena sudah dibuat tadi di button ya. Skill 1. Scroll. Terus untuk elixir ini nggak bisa dipakai ya, karena darahnya masih penuh. Map. Nah, bisa ya. Nah, masih ada bugnya ya, mapnya nggak bisa balik. Coba saya pergi ke bagian HUD, bagian map ya. Button map, bukan, di bagian panel map. Nah, ini panel map, saya akan tambahkan on screen button juga. Lalu kontrolnya saya samakan dengan yang map tadi ada di
is ya. Coba lagi. Oke, jalan. Sekarang saya tekan tombol map. Nah, mapnya jalan ya. Nah, karena di panel mapnya ini adalah semua layar ini ya, saya kasih on button screen. Jadi kalau saya klik area manapun, dia pasti akan keluar. Keluar ya. Ya, keluar. Oke. Sekarang end game. Harusnya dia pindah ke campfire ya. Nah, di sini dia pindah ke campfire, tetapi di campfire ada error ya, karena di campfire belum menggunakan new input system. Seperti itu ya. Jadi ini harus disetting dulu. Langsung saja kayak saya ke sini, masuk di campfire. Lalu di campfire event system, sini replace ya. Lalu di drag bagian input sistemnya. Oke, abaikan ini. Middle clicknya diganti ya. Move navigasinya dirubah ke game UI navigation. Udah selesai. Di save. Nah, setelah dijalankan ya, udah tidak ada error lagi. Go to. Oke, tidak ada masalah ya. Home, tidak masalah. Klik Nightmare. Nah, dia pindah ke scene Nightmare tanpa adanya error. Perfect. Sekian dulu untuk materinya, akan saya lanjutkan kembali di episode mendatang. Jangan lupa like jika materi ini membantu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.